Man of the match AC Milan versus Napoli, Brahim Diaz. Brahim Diaz terpilih menjadi pemain terbaik dari laga leg pertama perempat final Liga Champions 2022-23 AC Milan versus Napoli di San Siro, Kamis 13 April dini hari WIB. Milan memenangi laga ini dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Milan diciptakan oleh Ismail Bennacer di akhir babak pertama. Berkat hasil ini, Milan pun memperbesar peluang mereka melaju ke semifinal. Namun masih ada laga leg kedua di kandang Napoli pekan depan. Brahim Diaz merupakan aktor utama terciptanya gol tunggal Milan. Gelandang asal Spanyol itu melakukan saluran untuk membangun serangan balik cepat. Diaz pun tercatat sebagai pemberi assist. Dia berperan penting dalam membangun gol dan memiliki dampak langsung padanya. Setiap kali dia menguasai bola, ada semacam kecemerlangan yang akan selalu bisa membuat perbedaan antara dua tim yang sangat seimbang. Dia berdampak pada hasilnya, mengubah momentum permainan dan memiliki eksekusi teknis yang baik. Demikian penilaian panelis UEFA soal performa Diaz. Secara keseluruhan, Brahim Diaz tercatat mengirim 1 operan kunci, 4 kali melakukan dribble sukses dari 5 percobaan, dan 7 kali memenangi duel. Laga AC Milan versus Napoli berjalan cukup seru. Dari catatan statistik, Napoli bisa dibilang lebih dominan dibanding Milan. Napoli punya penguasaan bola hingga 53%, sedangkan Milan punya penguasaan bola 47%. Napoli juga punya peluang lebih banyak daripada Milan. Napoli melepas 16 shot sepanjang laga dengan 6 yang tepat sasaran. Sedangkan Milan hanya punya 2 shots on target dari 12 upaya yang dilakukan. Menang di leg pertama, Pioli, peluang AC Milan masih 50%. AC Milan mampu mengunci kemenangan di leg pertama perempat final Liga Champions atas Napoli, Kamis 13 April. Meskipun begitu, Stefano Pioli sebut peluang AC Milan untuk lolos ke semifinal masih 50%. Pernyataan tersebut tidak lepas dari kemenangan tipis yang diraih Rossoneri. Hanya menang 1-0, Napoli masih berpeluang besar untuk membalikkan keadaan di Stadio Diego Armando Maradona nanti. Terlebih, Napoli juga tidak tampil buruk saat kalah di San Siro. Tim asuhan Luciano Spalletti tersebut mampu mendominasi jalannya laga dengan menciptakan peluang lebih banyak dari sang tuan rumah. Pioli sendiri sudah berpikir sejak awal bahwa timnya tidak akan mudah menyingkirkan Napoli meskipun sempat menang di Liga Italia pekan lalu. Saya pikir 50-50 sebelum kick-off dan itu tetap tidak berubah setelah leg pertama ini, ujar Pioli dikutip dari Football Italia. AC Milan memang berhasil menang di hadapan publiknya sendiri, namun Pioli mengaku bahwa timnya tampil kurang baik di laga tersebut. Dalam kacamata Pioli, AC Milan tampil kurang solid dalam membangun serangan dari belakang. Kelemahan tersebut juga mampu dimanfaatkan oleh Napoli menjadi ancaman meskipun pada akhirnya tak berbuah satupun gol. Kami tidak membangun dengan baik dari belakang pada awalnya, memberi Napoli kesempatan untuk menyakiti kami, tetapi kami mendapat kemenangan kandang pertama atas Napoli dalam 3 tahun. Ini tentu saja hanya babak pertama dari pertandingan ini dan semuanya masih harus dimainkan di leg kedua, tambah Pioli. Kemenangan ini merupakan yang kedua diraih AC Milan dalam 2 pertemuan terakhir dengan Napoli. 10 hari sebelumnya, Pioli dan anak asuhnya berhasil menumbangkan Napoli dengan skor telak 4-0. Pioli menerangkan bahwa dirinya memang telah menyiapkan strategi khusus untuk mengalahkan Napoli. Strategi tersebut terbukti jitu dengan 2 kemenangan atas pemuncak klasemen Liga Italia tersebut.
Kami memiliki strategi kami sendiri, tetapi itu berubah tergantung pada cara lawan bermain dan bagaimana permainan berkembang. Pioli memang kurang puas dengan hasil dan permainan AC Milan, namun sang pelatih mengaku ingin menikmati sejenak kemenangan berharga timnya di Liga Champions. Bagi Pioli, momentum kemenangan di Liga Champions harus selalu dinikmati dengan baik bersama para fans. Pasalnya, hal tersebut mengingatkan betapa besarnya nama AC Milan dalam sejarah kompetisi tersebut. Setan menerkam Pulcinella, koreo istimewa fans AC Milan pada duel lawan Napoli. Fans AC Milan menghadirkan atmosfer yang luar biasa ketika mendukung timnya pada duel lawan Napoli. Sebelum kick-off, fans AC Milan membuat koreo istimewa di mana ada tangan setan yang menerkam Pulcinella. Fans AC Milan selama ini dikenal cukup militan dan kreatif dalam memberikan dukungan. Pada laga-laga derby atau duel penting Milan, para tifosi selalu membuat koreo atau bentuk dukungan lain yang luar biasa. Nah, koreo istimewa muncul pada duel lawan Napoli di Liga Champions. Fans Milan membuat koreo yang hampir memenuhi seisi tribun San Siro. Koreo yang cukup menarik hadir di tribun di belakang gawang. Ada Pulcinella yang berada dalam terkaman tangan setan berwarna merah. Pulcinella adalah simbol kota Naples dan setan merah adalah salah satu julukan Milan. Selain itu, ada pesan penting yang disampaikan para fans Milan, yakni takdir kita ada di tangan kita. Calabria ungkap alasan kemarahannya kepada wasit di akhir pertandingan. David Calabria menjelaskan mengapa dia sangat marah kepada wasit setelah peluit akhir kemenangan AC Milan di Liga Champions melawan Napoli. Sang kapten mengungkapkan bahwa wasit memberitahu sepanjang pertandingan bahwa ada masalah VAR. Wasit Istvan Kovac membuat marah kedua tim di San Siro karena ia mengeluarkan Andre Frank Zamboanguissa karena 2 kuning yang diterimanya. Sejurus kemudian, wasit Romania itu juga memberikan kartu kuning untuk Kim Min-jae karena protes keras yang membuatnya absen di leg kedua nanti. Namun, Alexis Saelemaekers juga melakukan protes setelah dilanggar di kotak penalti usai bertabrakan dengan Stanislav Lobotka. Dan pada peluit akhir Calabria tampak marah dan langsung diganjar kartu kuning. Dia berbicara dengan Amazon Prime Video untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam insiden aneh itu. Wasit terus memanggil saya dan Di Lorenzo sepanjang pertandingan karena ada masalah dengan VAR yang berfungsi dan tidak berfungsi. Saya meminta penjelasan dan wasit keempat mendorong saya. Saya tidak mengerti mengapa saya tidak diizinkan untuk berbicara karena saya adalah kaptennya. Saya bahkan di kartu dan saya pikir kartu itu benar-benar bodoh. Jika saya tidak bisa berbicara dengan wasit sebagai kapten, lalu siapa yang bisa? Ada saat selama pertandingan ketika permainan dihentikan karena wasit menyetel mikrofon radionya dan dia memanggil Di Lorenzo dan Calabria beberapa kali untuk mendiskusikan masalah ini.